intinya P1 yang ingat ya Bapak Ibu jangan khawatir. Jika tahun ini Pemda belum membuka formasi, kami di dalam Pak Menteri di dalam berbagai rapat sudah mengatakan kita akan tetap menyelesaikan guru ASN P3K ini di tahun 2023. Oke, untuk mempersingkat waktu, silakan saya buka untuk sesi tanya jawab, mungkin 3 cukup ya, agar memahami apa yang akan disampaikan ke Prof. Oke, Ibu Sri Atun, silakan. Saya persilakan Ibu Sri Atun. Silakan Ibu Sri Atun. Mohon dibuka, Pak Admin. Aduh. Ya, Assalamualaikum ya, Ibu. Ya, Ibu Sri, silakan. Ya. Izin bertanya ya, Bu ya. Dari mana, saya Bu? Saya dari SD Melandang, Kota Serang, Ibu, Banten. Iya. Kan Bu Sri Atun, silakan. Ya, saya izin bertanya ini, Bu. Di daerah saya ini banyak yang sudah masuk THK 2, tapi dia pendidikan masih SMA. Jadi mereka tuh mau daftar, ya sudahlah nggak usah daftar, soalnya karena kan kualifikasi pendidikannya belum memadai gitu, Bu. Itu kelanjutannya ke depannya bagaimana, Ibu? Jadi mereka tuh ketakutan apakah nanti P1 yang masuk ke sekolah atau umum yang masuk ke sekolah kami itu akan tersingkir mereka yang masuk THK 2 gitu, Bu. Ya, terima kasih Bu Sri Atun. Langsung saja ya Bu ya, biar nggak lupa. Bu Moderator. Jadi ya, silakan. Jadi ASN ini adalah kalau undang-undang dalam undang-undang ASN definisi adalah jabatan profesional. Oleh karena itu untuk mendapatkan harus melalui seleksi untuk mengetahui kualifikasi dan kompetensi. Jadi tentu dasarnya adalah undang-undang yang ada, undang-undang guru dosen, bahwa kualifikasinya itu adalah S1 atau D4, kompetensinya adalah memenuhi 4 kompetensi. Sehingga harapan saya temannya Ibu itu segera menyelesaikan S1-nya, sehingga tahun depan kalau sudah selesai, dia bisa mengikuti seleksi ASN P3K. Kami sampaikan bahwa kalau tadi Pak Sumardiansyah menyampaikan tahun 2023 sudah ada surat edaran, kami berharap tahun depan semua tuntas, 400.000 guru itu sudah ditempatkan dan kami berusaha untuk itu. Silakan selanjutnya. Ya. Boleh saya milih aja, Mbak Moderator? Ya. Silakan Pak Wadil Lutfi. Pak Wadil Lutfi yang sudah raise hand lebih dulu, monggo Pak. Pak Fadil. Kalau Pak Fadil Lutfi, silakan Pak Fadil. Kalau Pak Fadil belum ada, boleh silakan. Ya, perkenalkan nama saya Fadil Lutfi. Saya dari SMA 44 Jakarta. Nah, ini saya mau nanya nih Prof. Tadi saya beberapa hari ini sudah daftar P3K. Kebetulan saya baru daftar tahun ini. Nah, tetapi di tahap kedua ada bacaan kalau nik saya itu tidak terbaca atau tidak tercatat di Kemendikbud. Nah, kemarin sih sudah saya ke Dukcapil, tetapi statusnya aktif. Nah, jadi apakah saya bisa mendaftar P3K dan apakah ada perpanjangan waktu untuk mendaftarannya? Karena di tanggal 13 November ini kan berakhir ya, Prof. Seperti itu. Baik, langsung saya jawab. Jadi kalau belum terdata di Dapodik, kalau belum terdata di dalam sistem, silakan aktivasi di Dapodik terlebih dahulu. Agar aktif nikahnya sesuai di Dapodik, itu ada petunjuknya. Harus apa, misalnya tidak sinkron dengan Dukcapil, Dinas Pendidikan, dan lain sebagainya, nanti silakan aktivasi. Baru bisa, jika sudah selesai aktivasi, bisa langsung mendaftar. Tapi tidak ada pengunduran sampai sejauh ini. Ini karena bukan keputusan Kemendikbudristek. Gitu Pak Fadil. Makasih Pak Fadil. Langsung ke Pak Tri Prasetyo, silakan Pak. Silakan Pak Tri. Pak Tri Prasetyo, silakan Pak. Baik Bu, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.
Prof. Nunu, saya Tri Prasetyo dari SDN Paseban 03, Bu. Izin bertanya, Bu. Saya kan sudah P1 untuk guru bahasa Inggris SD. Nah, yang jadi pertanyaan kami, teman-teman bahasa Inggris SD, kami mendapatkan penempatan seperti yang Ibu jelaskan tadi, berarti kan kami naik tingkat gitu ke SMP atau Ya, SMA. betul. Nah, di kurikulum Merdeka, bahasa Inggris itu kan menjadi mata pelajaran utama ya, Bu, utama Ya. pilihan gitu. Nah, kalau kami beramai-ramai bermigrasi ke SMP atau SMA, lalu bagaimana dengan yang di tingkat SD ini, Bu? Maka nanti kan akan terjadi kekosongan guru bahasa Inggris SD, Bu. Begitu yang saya tanyakan, Bu. Mohon penjelasannya, Bu. Karena kalau harapan kami sih bisa ditempatkan di SD seperti itu, Bu. Gitu. Pak, terima Baik. kasih. Ya, terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi kalau saat ini memang di kurikulum Merdeka ini bahasa Inggris sudah wajib ya di SD. Namun karena kan di rincian linearitas kita itu belum. Maka tadi saya sampaikan tahun depan kita akan menyesuaikan linearitas ya. Kita sudah berproses untuk SD itu agar linear dengan guru kelas. Namun saat ini jika memang Bapak udah kalau memang diterima di SMP, SMA mendapat penempatan, bersyukurlah karena banyak SD yang oversupply. Nanti jangan ini karena kami sedang melakukan peningkatan kompetensi guru kelas untuk bisa mengajar Inggris. Jadi sekarang setiap guru harus bisa mengajar. Setiap guru kelas harus bisa mengajar bahasa Inggris. Karena tidak ada guru mapel ya, adanya guru kelas. Gitu Pak. Kami sedang melakukan upaya untuk peningkatan kompetensi bagi guru kelas. Karena SD yang bahasa Inggris dibutuhkan di SD bukan grammar, bukan apa, tapi berbeda. Itu Pak. Ya, terima kasih Pak Tri Prasetyo. Prof. Nur, boleh saya bertanya? Ada Boleh, pertanyaan boleh. nih, Prof. Oke, Prof. Nur, ini ada kegelisahan para seleksi yang belum lulus tahun 2021. Jadi pas dibuka sekarang kan formasi agama tiba-tiba dibuka nih Prof. Nur. Karena tahun lalu kan belum dibuka, sekarang dibuka, tapi langsung dia penempatan P1, P2, P3. Nah, yang menjadi kegelisahan berarti mereka yang belum lulus itu apakah masih bisa mendaftar atau bagaimana Prof? Karena mungkin ada kecemburuan P1, P2, P3 yang agama baru saat ini buka tanpa ada tes. Makasih Prof. Jadi P1, P2, P1 itu sudah dapat tes, Bu. P1 itu sudah ada tes, jadi berhak. P2 itu belum ada, dia harus mengikuti penilaian kesesuaian dulu, juga P3. Yang bisa langsung mendapatkan penempatan adalah P1. Lalu apakah nanti jika guru agama Islam itu akan mendapatkan formasi, jika masih tersedia formasi di daerah itu, yang bersangkutan bisa melamar. Semua kan tergantung ketersediaan formasi, Bu. Oke, makasih Prof. Nah, seperti yang tadi saya jelaskan, mekanisme untuk P2, ya tadi, itu masih bersaing dengan sesama. Tapi dia tidak akan menggeser guru yang ada di sekolah itu. Itu prinsipnya. Ya, makasih Prof. Terima kasih kembali. Bu Iza, silakan. Silakan Ibu. Bu Iza Nurhiyati, silakan. Langsung Bu Iza, masih mute. Bu Iza Huriati, silakan Bu Iza. Saya Bu Iza Huriati dari SMA Negeri 19 Jakarta ya. Saya di sekolah ini sudah 17 tahun, saya sudah PPG, saya punya NRG, terus saya salah satu guru inti bahasa Inggris juga di Jakarta Barat. Nah, terus ini sampai dengan jenis seleksi ini sudah mentok, saya nggak bisa terus. Yang di SSCN ini sampai jenis seleksi, belum sampai masuk halaman formasi. Itu kenapa ya Bu? Ya Bu, jadi memang yang paling banyak oversupply itu bahasa Inggris dan PKWU ya. PKWU dan bahasa Inggris Bu, berarti kan memang tidak tersedia formasi di situ Bu. Tapi saya sedang mengajar ini 30 ya, jam masih, di sini. Ya berarti Ibu mengajar terus. Ya, berarti saya itu di SACN kan dia masuk prioritas 3 gitu loh.
Tapi saya sudah 17 tahun di sini, saya punya NRG dan sudah PPG. Tuh. Jadi memang seleksi sekarang ini seperti yang tadi ya Bu ya, prioritas PPG dan lain sebagainya itu sudah ada. Itu di P1 itu sudah ada ya. Waktu itu dia sudah mendapatkan afirmasi 100% sehingga bisa lulus. Lalu saat ini pun jika masih ada sama-sama guru di Jakarta ini yang bahasa Inggris itu dimulai dari, meskipun Ibu punya PPG ya, itu sudah saya jelaskan tadi, dimulai dari 1 guru di sekolah PHK 2, guru di sekolah negeri. Lalu PPG-nya PPG yang ini Bu, PPG yang baru. Itu prioritas ketiga, lulusan PPG. Jadi Ibu masuk ke dalam kelompok 2. Jika memang Ibu sudah P1 belum? Belum, saya di SLCN itu masuk prioritas 3 tertulisnya. Ya, berarti memang prioritas 3 itu ada P1 Bu. Dan mungkin di sekolah Ibu itu ada formasi, tapi ada guru bahasa Inggris yang lain. Intinya seperti itu Bu. Ya, berarti Ibu belum masuk P1 sehingga masuknya guru sekolah negeri yang mengajar lebih dari 3 tahun. Jika tidak bisa melanjutkan pendaftaran, berarti memang formasi di situ sudah penuh, gitu Bu. Berarti saya nggak bisa daftar lagi ya, Bu? Silakan, monggo Bu. Oke. Sedikit lagi. Oke, Bu, Prof. Nunu, saya mau nanya satu lagi. Berarti kalau seandainya sekarang P1 itu misalnya dia sudah tertutup formasi atau sudah penuh, tahun depan apakah tetap dibuka lagi, dia tetap memakai P1? Ya, intinya P1 yang ingat ya Bapak Ibu jangan khawatir. Jika tahun ini Pemda belum membuka formasi, kami di dalam Pak Menteri di dalam berbagai rapat sudah mengatakan kita akan tetap menyelesaikan guru SMP 3K ini di tahun 2023 dengan mekanisme yang sedikit berbeda. Kita sedang upayakan supaya tidak ada tarik ulur dengan Pemda. Dan bagi Bapak Ibu yang sudah lolos mempunyai label P1 tetap melekat sampai nanti meskipun sudah mencoba turun prioritas gagal, P1-nya tetap melekat ke Bapak Ibu, jangan khawatir. Meskipun Bapak Ibu sudah tidak punya satuan pendidikan karena diberhentikan, di database kami Bapak Ibu adalah P1 yang mendapatkan prioritas 1. Oke, terima kasih Prof. Nunu untuk kesediaannya hari ini untuk memberikan sosialisasi terkait sosialisasi P3K tahun 2023. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang hari ini sudah memberikan pertanyaan terjawab dan selebihnya nanti bisa di-chat kepada kami di APKS PGD Jakarta. Terima kasih Prof. Nunu. Ya, sama-sama. Terima kasih Bunda, terima kasih semuanya. Ya, makasih Prof. Semangat. Ya. Terima kasih. Terima kasih, mohon pamit Bu. Oh ya, silakan Prof.